Assalamualaikum. Pada video ini kita akan membahas tentang KD 4.2, yaitu tentang menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelum menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV, yuk kita coba pahami bagaimana cara menyelesaikan SPLTV pada soal yang sederhana. Sebelum itu, kita ingat kembali tentang 3 jenis SPLTV, di mana yang pertama adalah tidak mempunyai penyelesaian, yang kedua mempunyai satu penyelesaian, dan yang ketiga memiliki banyak penyelesaian. Berikut contoh dari ketiga jenis tersebut. Kita bisa lihat pada contoh tidak mempunyai penyelesaian bahwa setiap koefisiennya merupakan kelipatan, sementara konstantanya tidak semua merupakan kelipatan. Sementara pada contoh yang mempunyai banyak penyelesaian, setiap koefisiennya merupakan kelipatan, juga konstantanya juga merupakan kelipatan. Sehingga ini merupakan contoh dari SPLTV yang mempunyai banyak penyelesaian. Nah, untuk yang mempunyai satu penyelesaian, tentunya contohnya banyak sekali, ini hanya salah satunya saja. Mari kita memahami proses penyelesaian SPLTV. Dalam menyelesaikan SPLTV, kita dapat menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Metode ini sudah kita kenal pada penyelesaian SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel dan bisa digunakan juga untuk menyelesaikan SPLTV. Nah, mari perhatikan soal berikut. Selesaikanlah SPLTV berikut dan tuliskan himpunan penyelesaiannya. Kita memiliki 3 persamaan linear 3 variabel. Yang pertama adalah 2x ditambah y ditambah z sama dengan 9. Ini persamaan 1. Kemudian x plus 2y dikurangi z sama dengan 6. Ini persamaan kedua. Dan yang terakhir 3x dikurangi y ditambah z sama dengan 8. Ini persamaan yang ketiga. Nah, kita akan coba dengan menggunakan eliminasi terlebih dahulu. Yang pertama, pilih dua persamaan yang akan dieliminasi. Tentukan variabel yang akan dieliminasi. Jadi kita pilih dulu dari ketiga persamaan ini mana yang akan dilakukan proses eliminasi. Kita pilih misal persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kemudian kita tentukan misalnya kita akan mengeliminasi variabel z pada persamaan 1 dan persamaan 2. Sehingga kita peroleh untuk mengeliminasi kita gunakan tanda plus karena di sini z-nya plus z dan min z. Agar jadi 0, maka kita gunakan tanda plus gitu ya. 2x ditambah x diperoleh 3x, y ditambah 2y sama dengan 3y, z ditambah min z maka habis. Kemudian 9 ditambah 6 sama dengan 15. Ini kita beri nama sebagai persamaan keempat. Selanjutnya, kita pilih persamaan 2 dan 3, lalu eliminasi variabel yang sama yaitu variabel z. Nah, untuk pemilihan persamaan berikutnya, ini kita misalkan pilih 2 dan 3. Kalau kalian akan pilih persamaan lain, misalnya 1 dan 3, itu boleh-boleh saja. Kita akan eliminasi z untuk persamaan 2 dan 3, di mana diperoleh hasil sebagai berikut. X plus 2y min z sama dengan 6, ini persamaan kedua. 3x dikurangi y ditambah z sama dengan 8, ini persamaan ketiga. Kemudian karena kita ingin mengeliminasi z, maka tanda yang digunakan adalah tanda plus, supaya nanti z-nya sama dengan 0 ya, habis. Kita operasikan, x ditambah 3x sama dengan 4x, kemudian 2x ditambah negatif y sama dengan y, jadi plus y. Kemudian min z ditambah z
itu sama dengan 0, tidak kita tuliskan. Kemudian 6 ditambah 8 sama dengan 14. Sehingga 4x ditambah y sama dengan 14. Ini merupakan persamaan baru yang kita beri nama persamaan kelima. Ya, kemudian kita eliminasi salah satu variabel pada persamaan 4 dan 5. Misalkan kita akan mengeliminasi variabel y. Nah, maka kita peroleh persamaan sebagai berikut. Jadi tadi kita peroleh persamaan 4-nya itu adalah 3x ditambah 3y sama dengan 15. Persamaan ke-5-nya itu adalah 4x ditambah y sama dengan 14. Karena kita akan mengeliminasi variabel y, maka koefisien dari variabel y ini harus kita samakan. Sehingga persamaan pertama kita kalikan 1, persamaan kedua kita kalikan 3, supaya sama-sama nanti koefisien dari variabel y-nya adalah 3. Nah, sehingga diperoleh persamaan berikut. Untuk mengeliminasi variabel y, maka kita gunakan tanda minus ya, tanda minus, supaya 3y dikurangi 3y sama dengan 0, habis. Nah, yang x-nya 3x dikurangi 12x diperoleh negatif 9x, kemudian 15 dikurangi 42 diperoleh negatif 27, sehingga diperoleh x-nya sama dengan 3. Nah, setelah menemukan nilai x, selanjutnya kita temukan nilai y dan juga nilai z dengan menggunakan cara substitusi. Jadi kalau sudah ditemukan nilai dari satu variabel, dari salah satu variabelnya, kita bisa langsung menggunakan cara substitusi untuk lebih memudahkan atau menyingkat waktu pengerjaan. Nah, kita akan substitusi nilai x sama dengan 3 yang sudah kita peroleh pada persamaan 4 atau 5 untuk menemukan nilai y. Jadi kalian pilih salah satu saja, persamaan keempat atau persamaan kelima, untuk menemukan nilai y. Nah, misalkan kita substitusi nilai x ke persamaan yang keempat, sehingga diperoleh pada persamaan keempat yaitu 3x ditambah 3y sama dengan 15. Kita substitusikan x-nya dengan 3, kemudian kita operasikan sehingga diperolehlah nilai y-nya itu sama dengan 2. Ini hasil dari substitusi nilai x ke persamaan 4. Jika kalian substitusikan nilai x ke persamaan 5, maka hasilnya akan sama, yaitu menemukan nilai y sama dengan 2. Setelah menemukan nilai x dan y, kita kemudian temukan nilai z dengan mensubstitusikan x sama dengan 3 dan y sama dengan 2 yang sebelumnya sudah kita temukan ke salah satu persamaan yaitu 1, 2, atau 3. Kalian bisa memilih salah satunya saja. Misalkan pada contoh ini dipilihlah persamaan pertama, persamaan 1 ya, sehingga diperoleh 2x ditambah y ditambah z sama dengan 9. Di sini x-nya kita ganti dengan 3, kemudian y-nya kita ganti dengan 2, sehingga kita peroleh dari hasil pengoperasian ini, kita peroleh nilai z-nya sama dengan 1. Nah, jadi himpunan penyelesaian dari SPLTV pada soal yaitu kurung kurawal, buka kurung 3, ini sebagai x-nya, 2 sebagai y-nya, dan 1 sebagai z-nya. Atau kalian juga dapat menulis kesimpulan dengan menuliskan jadi, diperoleh nilai x sama dengan 3, y sama dengan 2, dan z sama dengan 1. Seperti itu. Nah, untuk lebih agar kalian lebih memahami contoh atau operasi pada SPLTV, cara menyelesaikan SPLTV bentuk sederhana, kalian bisa mengerjakan 3 latihan soal berikut. Selamat mengerjakan. Terima kasih.